Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ramit yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke kemampuan lanjut part pertama di KSNK SMA 3 Juni 2021. Oke ya. Oke. Di selangi saya sedang sakit batuk ya, nggak masalah lah. Oke, kita bahas soal yang pertama. Di KSK 2021 bagian 2 kemampuan lanjut soal pertama diberikan bilangan asli A lebih besar dari 1 dengan jumlah semua bilangan real X yang memenuhi 0 sama dengan floor ya, dibaca floor X square dikurang 2AX ditambah dengan A adalah 51, maka nilai A adalah semua bilangan. Nah, kalau ini persamaan kuadrat, ini mungkin yang dimaksud semua bilangan itu berarti X1 ditambah X2 nya ya, kalau penyelesaian adalah X1 dan X2. Oke, karena ini floor, nah yang perlu kalian garis bawahi itu adalah kalau suatu bilangan kita misalkan bilangan itu adalah X ya, memang X yang ini X. Nah ini X ini terdiri daripada floor, nah floor X ya, dan ditambah juga dengan bilangan R-nya ya. Di sini saya bilang huruf apa ya? R lah. R di sini kalau kita anggap ini adalah bentuk pecahannya. Nah, jadi kalau dalam floor, nah dalam floor itu kalau misalkan kita contoh adalah 1,1, nah ini, maka ini dianggap pengulangannya ke bawah berarti 1 gitu ya. Sampai dengan floor 1,99 sekalipun, nah ini ya 99 sekalipun, maka dia juga dibulatkan menjadi 1. Nah sehingga kita punya konsep bahwa R itu diantara dari 0 sampai dengan 1, jadi mendekati 1. Jadi R nya seperti ini. Oke, jadi X sama dengan X ditambah dengan R. Nah kemudian kalau misalkan kita substitusi bentuk persamaannya yang dimaksud dalam soal adalah seperti ini, kita contohnya kita masukkan floor X nya ini kita anggap sesuai bilangan lah, misalkan kita anggap apa ya, kita anggap misalkan huruf P lah ya. Nah ini huruf P. Oke, floornya kita bandingkan adalah huruf P. Maka kalau kita substitusi ke persamaannya 0 sama dengan floor P jadi P ya, P kuadrat dikurang 2 A ya. Nah dalam kurung, nah ini kan ada huruf X ya, X itu adalah P ditambah dengan R ya, berarti P ditambah dengan R, Oke ditambah dengan A. Nah ini kalau saya jabarkan maka 0 sama dengan P kuadrat dikurang 2AP dikurang 2R ditambah dengan A. Nah kita kan mau bawa arahnya ke R ini, maka kita pindahkan 2AR sama dengan P kuadrat dikurang 2AP ditambah dengan A. Nah kalau saya minta huruf R nya saja, maka berubah menjadi P kuadrat min 2AP ditambah A dibagi dengan 2A. Nah ini, jadi kita sudah punya persamaan bentuknya seperti ini. Nah, bahwa kita tahu bentuk R-nya ini adalah lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Jadi kita punya intervalnya. Nah, karena kita sudah punya intervalnya, nah oke, maka kita bisa taruh bentuk tadi menjadi P kuadrat min 2AP ditambah dengan A per 2A. Nah ini intervalnya ya, 0 kurang dari 1. Nah kita lihat bentuk penyebutnya. Penyebutnya itu adalah A nya lebih besar dari 1, otomatis positif ya, maka ini bilangan positif. Nah kalau bilangan positif itu boleh dikalikan silang karena tidak akan merubah nilai bentuk penyebut tandanya ya. Berarti ini jadi dikalikan dengan 2A maka jadi 0 tetap ya. Ini jadi tinggal P kuadrat min 2AP ditambah dengan A kurang dari 2A. Oke ya.
Jadi bentuknya seperti ini sederhananya. Kemudian kita lihat di sini ada bentuk plus A-nya. Nah, plus A-nya berarti kita kurangin semuanya. Berarti ini P kuadrat dikurang 2AP. Nah, kalau dikurang A kan hilang ya. Kemudian ini dikurang A jadi tinggal A, karena 2A dikurang A ya. Kemudian 0 dikurang A, maka jadinya min A. Nah, sudah ya. Nah, kalau diperhatikan baik-baik bentuk yang di tengahnya ini, P kuadrat min 2AP, ini akan jadi bentuk persamaan kuadrat sempurna ya. Jadi itu kalau ditambahkan sesuatu. Nah, P kuadrat min 2AP. Nah, tambahnya apa nih? Karena di sini ada P, ada A, berarti sini ada plus. Ya, kita ambil plus ya. Plus A kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau di sini tambahin plus A kuadrat, kalau tadi kan dikurang, maka dikurang semua. Kalau ditambah ya ini jadi tambah A kuadrat plus A. Nah, ini berarti A kuadrat min A, gitu ya. Nah, bentuk yang ini nanti bisa kita sederhanakan, bentuknya menjadi P min A dikuadratkan. Nah, ini dia. Jadi bentuk kuadrat ya. Nah, kurang dari sama dengan A kuadrat min A. Kemudian ini adalah A kuadrat plus A. Oke ya. Nah, di sini kita lihat bentuk kuadrat sempurna. Sementara ini juga nyaris mendekati bentuk kuadrat sempurna A kuadrat ya. Berarti kalau ini adalah, kalau kita lihat baik-baik itu maka mendekati ya. Berarti ini bentuk P kuadrat A. Nah, ini yang belakangnya ini mendekati bentuk A plus 1 kuadrat. Nah, ini ya. Berarti tapi kurang loh ya. Karena ini kan ada plus 1, berarti ini kurang dari. Berarti A kuadrat plus A ini kurang dari A plus 1 kuadrat. Sementara yang ini pun juga sama, maka ini A min 1 di kuadrat. Nah, oke ya. Ini juga kurang ya. Jadi bentuk kuadrat. Kenapa kita bawa ke arah ke sini? Karena kita buat bentuk kuadrat apa yang paling terdekat dari bentuk P min A kuadrat ini. Ya, ini bentuk kuadrat dari sini. Nah, kita tahu ini bentuk berurutan ya. Ini A plus 1, di sini A min 1. Nah, bentuk kuadrat apa yang diantara A min 1 kuadrat dengan A plus 1 kuadrat? Maka dimungkinkan bahwa bentuk yang paling terdekatnya adalah A kuadrat. Nah, kan kalau bentuk urutan kuadrat kan seperti ini. Ya, kan terlihat jelas kalau ini. Sama hal ya sebenarnya, nggak masalah juga kalau A kuadrat min A, kemudian A kuadrat plus A. Maka sebelahnya juga A kuadrat juga nggak masalah. Jadi kita cari yang pendekatan yang paling terdekat lah. Nah, paling terdekat. Jadi kita sekarang punya asumsi nih. Punya asumsi bahwa P min A kuadrat. Nah, itu ekuivalen ya, ekuivalen dengan A kuadrat atau seimbang dengan A kuadrat. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau ini kita akarkan dua-duanya, maka menjadi P min A ya, ini plus minus A ya. Nah, kan ada, kalaupun kita jabarkan pun hasilnya nanti sama saja. Berarti yang pertama, kasus yang pertama berarti P min A ini sama dengan nanti positif A atau A, maka P sama dengan 2A. Nah, P sama dengan 2A, berarti ini kita udah dapat bentuknya seperti ini. P sama dengan 2A. Nah, bentuk P min sama dengan 2A ini nanti kita substitusikan ke bentuk R. Maka R sama dengan, nah, P jadi 2A, kemudian dikuadratkan. Kemudian dikurang 2A, kemudian P-nya jadi 2A ya. Ditambah dengan A per 2A. Nah, jelas ya, kelihatan sekali ya. Kalau ini, nama ini hilang nanti ya. Kemudian sisanya tinggal A, jadi A per 2A itu adalah setengah. Berarti kita punya jawaban pecahannya adalah setengah. Jadi R adalah setengah ya, kita sudah dapat. Oke, kemudian lagi berarti dalam hal ini kita punya bentuk X-nya. Nah, X itu adalah tadi adalah floor dari P, atau P itu ada floor ya, floor X ya, ditambah dengan R. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah X sama dengan P-nya adalah 2A, R-nya adalah setengah. Jadi kita dapatkan pernyataan pertama adalah anggaplah ini X1 lah. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau kasus yang keduanya bagaimana? Nah, kasus keduanya itu adalah
ketika P dikurang dengan A sama dengan min A. Nah, tadi kan plus ya, sekarang min. Berarti P sama dengan, nah kira-kira 0 ya, berarti P-nya 0. Ketika P-nya 0, maka kita substitusikan R-nya. Nah, berarti menjadi 0 kuadrat dikurang 2 kali A dikali dengan 0 ditambah dengan A dibagi dengan 2A. Maka R-nya sama dengan adalah, nah hilang ya. Kemudian maka jawabannya adalah setengah. Sehingga kalau kita sudah dapat, maka bentuk X-nya, berarti ini dalam lini X, tadi adalah P ditambah dengan R. Oke, berarti kita punya bentuk X keduanya ya, tadi kan pertama. Yaitu P-nya 0, 0 nggak usah ditulis, tambah setengah, berarti dapatnya setengah. Nah, sementara kita tahu, dari kedua bentuk ini, X1 ditambah dengan X2, itu adalah nilainya 51. Nah, berarti ini kan sama saja 2A ditambah dengan setengah, ditambah juga dengan setengah, sama dengan 51. Maka kita buat kesimpulan, 2A ditambah dengan setengah tambah setengah 1 ya, sama dengan 51. Sehingga 2A sama dengan 50. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa A-nya adalah 25. Jadi nilai A untuk soal pertama adalah 25. Kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua, diberikan nilai A, B, C bilangan real yang memenuhi mutlak AX kuadrat tambah BX tambah dengan C kurang dari 1 untuk setiap bilangan real dengan rentangnya atau intervalnya adalah X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nilai maksimum yang diminta adalah 23A ditambah 22B tambah 21C. Kalau dalam rentang seperti ini, maka kita cari aja rentangnya ini, maka kita misalkan X-nya adalah 0 ya. Nah, kan dari sini X-nya 0. Kalau X-nya 0, kalau kita buat persamaan ini, maka agak sedikit ribet ya, panjang lah. Maka kalau kita asumsikan kita ada interval, maka kita gunakan intervalnya saja. Kalau X-nya 0, maka nanti jadi A 0 kuadrat tambah B 0 tambah C, maka jadinya sisanya adalah mutlak C kurang dari sama dengan 1. Jadi kita punya persamaan pertama. Kemudian kalau X-nya kita buat tadi kan 0 ya, sekarang kita buat maksimumnya 1 lah 1. Maka jadinya adalah mutlak A tambah B tambah C, yaitu kurang dari sama dengan 1 juga. Kemudian kita cari diantaranya lah. Diantaranya kita ambil X-nya adalah, coba kita ambil setengah ya. Kalau kita ambil setengah, maka jadinya adalah 1/4 A ditambah dengan setengah B ditambah dengan C kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, ini bisa kita kalikan ya. Kita kalikan 4 lah. Kalau kita kali 4, maka jadinya A ditambah 2B ditambah 4C. Nah, ini kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti kita sudah punya persamaan ini ketiga. Kemudian ini kita punya persamaan kedua. Kemudian ini kita punya persamaan 1. Dari 3 persamaan ini, kita mau bentuk persamaan ini. 23A tambah 22B tambah 21C. Maka kita coba kita modif dari mana bentuknya ini. Jadi kita oke, kalau kita cari, maka ini sebenarnya sistemnya coba-coba ya, dari bentuk seperti ini nanti akan dibentuk seperti apa. Nanti kalau misalkan rekan-rekan Math tahu, maka akan dapat bentuk seperti ini. Oke, 24 lah kita ambil. 24 A tambah B mutlak ya tambah dengan C. Nah, ini kemudian ini kan kalau 24B 24, maka 24 biar jadi 23, maka dikurang, nah dikurang A lah, dikurang. Berarti saya harus mengurangkan bentuk A ditambah 2B ditambah dengan 4C.
C ini, kemudian 24 tambah 24C dikurang 4C masih 20, berarti tambah 1C, maka ditambah dengan C. Nah ini, jadi ini bisa dimodif seperti ini. Nah jadi adik-adik atau rekan math bisa memodifnya seperti ini. Nah ini salah satu bentuk modifnya. Jadi ambil dari sini ya. Kita tahu bentuk A tambah B tambah C ini kan positif ya. Ini kan positif, karena ini bentuknya positif maka dia kurang dari sama dengan 1. Nah ini kurang dari sama dengan 1, maka kalau dikalikan ambil nilai maksimumnya lah 24. Nah ini kan karena kita mintanya nilai maksimum, maka maksimumnya dari A tambah B tambah C kan 1 ya, maka 24 kali 1 24, bahkan nilai 24 A tambah B tambah C itu adalah 24. Kemudian ini dikurang. Nah ini bentuk dikurang ini maksimumnya berapa? Kita nggak tahu bentuk yang ininya. Nah ini kan kita tahu cuma modul mutlaknya. Mutlaknya ingat kalau bentuk mutlak. Jadi mutlak dari suatu persamaan fx. Nah kurang dari A, maka fx-nya itu adalah rentangnya adalah diantara dari min A sampai dengan plus A gitu ya. Maka ini bisa kita jadikan bentuk A ditambah dengan 2B tambah dengan 4C itu adalah diantara, karena ini ada sama dengan ya, ini ada sama dengannya, maka ini 4 sampai dengan min 4. Nah ini kan bentuk positifnya, sedangkan ini adalah bentuk negatifnya. Nah kalau bentuk negatif itu maka kita kalikan negatif. Ketika kita kalikan negatif maka A ditambah 2B ditambah dengan 4C, nah ini negatif ya, maka dia akan berubah. Nah berubah, ini jadi 4, nah yang ini jadi min 4 gitu ya. Jadi tinggal tukar posisi lah. Nah berarti dalam hal ini bentuknya adalah kurang dari, nah bentuknya berarti ini kurang dari minus 4. Jadi kita ambil maksimumnya. Nah yang maksimumnya kalau kurang dari min 4 ya nanti min 5 disebutkan kan ada sama dengan maksimumnya adalah 4, maka min 4 ini ya. Kemudian C-nya adalah maksimumnya kurang dari sama dengan 1, maka maksimumnya 1, maka kita tambah plus 1, sehingga kita kalau dapat hasilnya adalah 24 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1, sehingga kita punya nilai maksimumnya 29. Oke, jadi soal untuk nomor 2 jawabannya adalah 29. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bila topik ada yang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum berbagi untuk menginspirasi.